Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ketemu lagi di video sharing kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Yang kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk nemenin aku food prep lagi. Seperti biasa, video belanja mingguan dan food prepnya terpisah ya teman-teman. Untuk video belanjanya sudah tayang ada di sebelum ini. Jadi untuk yang belum nonton nanti dicek ya. Oke, ini aku pertama mau mencuci sayuran dulu. Tadi sayuran-sayurannya udah aku bilas-bilas ya teman-teman, dan aku bersihin, aku beresin. Terus ini tinggal ngerendam di cairan baking soda, air gitu, dicampur baking soda atau soda kue ya. Bisa pakai merek apa aja yang paling gampang untuk kalian temuin lah ya. Ini kebetulan aku adanya tuh di rumah yang merek itu tadi, jadi aku pakai merek Kupu ya, karena aku memang biasanya tuh beli itu. Tapi kayaknya next time aku akan beli yang kemasan lebih besar deh kayaknya, karena untuk mencuci buah dan sayur kayak gini butuhnya emang lumayan banyak ya, karena kita kan juga sering ya nyuci buah dan sayur. Oke, ini setelah baking sodanya tadi dicampur dengan air, pokoknya 1-2 liter air itu baking sodanya kurang lebih 1 sendok teh ya teman-teman. Dikira-kira aja lah. Itu diaduk-aduk sampai rata, terus sayurannya dimasukin ke situ, direndam kurang lebih 15 menit. Itu fungsinya untuk menghilangkan residu pestisida. Jadi memang sayuran-sayuran yang kita beli tuh kebanyakan pasti pakai pestisida ya kalau bukan yang organik. Nah, sambil nunggu itu tadi sayurannya direndam, ini sambil aku beresin bahan yang lainnya. Itu tadi ada tempe kacang. Di tempat teman-teman coba deh, ada nggak nih tempe kacang? Dari yang aku tahu ya, tempe kacang tuh memang khas Malang. Emang aku dulu awalnya tahu itu waktu aku tinggal di Malang juga sih. Selama ini di daerah lain aku belum pernah nemuin ya. Coba komen ya. Tapi ini beda ya teman-teman sama oncom kayaknya, atau sama? Coba komen ya, mungkin yang dari Sunda bisa memberi pencerahan kepada aku yang belum pernah menginjakkan kaki ke tanah Sunda ini. BTW aku pengen banget loh main ke Bandung, karena dari dulu tuh belum pernah main ke Pulau Jawa bagian barat, maksimal tuh cuma sampai Jogja. Oke, itu tadi ada teri nasi atau teri Medan ya, yang kecil-kecil kering itu. Terus ada kacang tanah juga, itu nanti akan aku jodohkan ya. Si teri Medan sama kacang tanah akan aku jodohkan untuk dijadikan kering gitu, kering teri kacang gitu ya. Meskipun tadinya dibungkus plastik, itu aku beresin, aku masukin ke kotak-kotak karena biar nggak berantakan ya teman-teman. Biasanya kan kalau nggak diberesin kayak gitu berantakan ya, plastiknya ada di mana, terus nanti belum disemutin, yang bau lah dan sebagainya. Jadi mending dimasukin ke kotak. Nah, ini sambil aku melakukan pekerjaan yang lain tadi, alhamdulillah sudah selesai nih rendaman sayurnya. Jadi itu tadi yang aku masukin ke situ ada brokoli, terus ada kembang kol, ada kacang panjang, ada wortel, sama apa ya itu tadi, lupa aku namanya. Kangkung. Nah iya, kangkung. Nah, ini udah selesai direndam, tinggal dicuci, dibilas pakai air bersih sampai dia bener-bener bersih. Nah, ini setelah dicuci, ditiriskan, aku masukin aja langsung ke box-boxnya. Itu tadi ada kangkung, terus ada brokoli. Nah, ini brokolinya aku pisahin ya sama sayuran lain karena takutnya masih ada sisa-sisa ulat gitu ya. Jadi misalnya ada bersembunyi di balik-balik semak-semak daunnya itu, biar dia nggak menular, biar dia nggak bertambah banyak dan menular ke sayur-sayur yang lain. Jadi aku masukin ke kotak tersendiri khusus untuk brokoli dan kembang kol. Nah, ini seperti biasa, yang udah sering ngikutin video food prep aku pasti tahu ya, ada 1 kotak besar yang isinya campur-campur. Karena memang kotak food containerku tuh terbatas ya teman-teman. Jadi meskipun terbatas, jangan sampai menghalangi kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dan mulia ini.
nggak mulia gimana ya food prep tuh. Kita kan menyiapkan makanan untuk keluarga ya, untuk suami, untuk anak. Jadi ini termasuk ibadah ya teman-teman, jangan salah, ini ada pahalanya. Nah lanjut, itu tadi wortel aku sendirikan karena kotak yang besar udah nggak cukup. Lalu kembang kol juga aku masukkan ke wadah tersendiri. Nah lanjut, ini aku mau mencuci sayuran-sayuran berikutnya. Ini aku mau nunjukin ke teman-teman ini yang aku bilang sayuran namanya naibay, sawi naibay atau pakcoy naibay. Ini yang aku beli di pasar Ororodowo waktu itu teman-teman. Jadi waktu itu langsung aku masukin kulkas ya. Dan kali ini sekalian aku beresin sambil aku food prep. Pokoknya bentukannya tuh unik banget ya, lucu dan cantik gitulah pokoknya. Teman-teman ada yang udah biasa masak sayur ini belum nih? Kalau naibay itu emang bentukannya batangnya mirip-mirip sawi putih ya teman-teman, tapi daunnya hijau dan ukurannya tuh kecil. Dan daunnya lebih keriting dan mekar gitu ya. Kalau sawi putih kan dia kuncup ya. Oke, langsung aja aku masukin semuanya 3 jenis sayuran ini. Ada pakcoy naibay, terus pakcoy batang kecil ya itu kayaknya, kalau nggak salah inget ya aku namanya, dan kapri ke dalam air baking soda untuk menghilangkan residu pestisida biar sayur-sayuran ini aman masuk ke tubuh kita ya teman-teman. Jadi yang terserap cukup vitamin dan seratnya aja. Residu pestisida, bahan kimia dan racunnya nggak usah ikut masuk ya teman-teman. Oke, ini udah 15 menit, langsung mau aku bilas bersih. Kalau aku tuh ya membilas sawi, mencuci sawi, mau itu sawi pakcoy, sawi naibay, sawi apapun, sawi cesim pun, aku nyucinya memang satu-satu ya teman-teman. Karena dia tuh kan ada di sela-selanya batang itu kan biasanya ada tanah-tanah sisa gitu ya. Jadi jangan sampai sisa-sisa tanah itu masuk ke makanan dan masuk ke tubuh ya kalau bisa. Sebisa mungkin dicuci benar-benar bersih, benar-benar detail biar apa yang masuk ke tubuh kita itu yang baik-baik aja insya Allah ya teman-teman. Itu tadi aku nyucinya, aku barengin aja kapri dan sawi-sawian itu karena kalau satu-satu terlalu lama ya teman-teman. Dan ini bisa diambilin satu-satu gitu sih, jadi nggak masalah dibarengin aja. Oke lanjut, itu tadi kaprinya aku masukin ke box campur sama wortel. Terus ini naibaynya juga mau aku masukin ke kotak, tapi ternyata nggak cukup kotaknya. Jadi aku pindah ya teman-teman dari box yang itu ke box Tupperware yang warna Tosca ini. Warna apa sih itu? Tosca atau biru atau hijau? Coba teman-teman komen ya, menurut teman-teman box ini warnanya apa? Oke, setelah pakcoy naibaynya masuk semua ke dalam kotak itu, lanjut pakcoy batang kecilnya juga aku masukin ke sini. Tenang aja, meskipun umpel-umpelan begini ya teman-teman. Tapi ini nggak akan rusak sayurnya, dan memang aku udah nggak ada box lain lagi ya teman-teman yang cukup untuk sayur-sayuran ini. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku masukin ke situ aja. Terus lanjut, ini ada teri jengki yang kemarin aku beli itu ya, aku bilang requestnya Pak Suami. Ini sudah aku hilangkan isi perutnya. Jadi masak teri itu kalau bisa disiangi ya teman-teman, atau dibeteti kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau masak teri diusahakan disiangi ya teman-teman, dibuang isi perutnya, karena itu yang bikin teri kalian nggak bakal pahit. Itu kayaknya menurutku sih. Entah sugesti atau apa ya, kalau nggak dibuang isi perutnya tuh dia kerasa pahit, tapi kalau dibuang isi perutnya dia kayak tetap gurih aja gitu, nggak ada pahitnya. Pokoknya yang jelas sebisa mungkin dibersihin ya teman-teman isi perutnya. Meskipun emang PR banget sih. Karena ikan teri kan banyak dan kecil-kecil, jadi nyanginnya juga lumayan lama ya. Tapi it's okay, hasilnya sepadan. Tapi yang nggak dihilangin isi perutnya mau langsung dimasak aja karena kesuwen mbak gitu ya.
Nggak apa-apa, it's okay, terserah. Aku tidak akan memaksa kalian untuk sama-sama aku ya, karena setiap manusia itu berbeda teman-teman, punya pemikiran, punya prinsipnya masing-masing, jadi nggak harus sama ya. Oke, lanjut. Itu tadi ada bayam dan selada, itu udah aku cuci juga ya, jadi langsung aku masukin kotak. Dan ini aku langsung bersihin stok protein, ikan-ikanan, terus ikan benggolnya tadi aku buang ya, bagian bagian ekornya, karena kalau nggak dibuang bagian ekornya nanti wadahku nggak cukup teman-teman. Terus kemarin waktu belanja aku lupa mention kalau aku juga beli paha ayam, beli satu bagian aja, itu nanti mungkin mau aku bikin ayam kecap ya. Langsung aku bersihin semuanya. Setelah selesai langsung aku masukin kotak. Dan ini sinknya setelah dipakai untuk membersihkan protein, jangan lupa langsung dicuci ya teman-teman, biar dia nggak bau amis dan mengundang lalat datang, karena kalau nggak nanti bakal amis banget, terus jadi aduh kotor lah pokoknya. Oke, ini sudah selesai semua food prepku yang sebanyak ini, jadi kayak mau selamatan ya. Padahal ini stok untuk seminggu aja, semingguan, tapi biasanya bisa lebih 1-2 hari. Biasanya juga bakal ada yang kurang aja sih. Terus ini mari kita lihat detail food prepnya. Itu ada teri yang udah aku buang isi perutnya. Lanjut, ini ada ikan benggol, terus ada kuniran atau ikan biji nongko. Terus ini ikan selarnya setelah aku bersihin tadi aku potong jadi 2 bagian gini ya teman-teman. Terus ada cabai rawit, cabai merah besar, cabai hijau besar. Jangan lupa cabai-cabean itu juga direndam sama baking soda ya teman-teman nyucinya. Terus ada udang kecil-kecil, ada hati ayam tanpa ampela. Terus ada teri Medan, ada ayam, ini paha ayam yang aku bilang tadi. Dan ini ada edamame yang aku beli di pasar Ororodowo. Terus ini singkong, aku tadi lupa ngevideoin waktu ngewadahinnya. Itu udah aku cuci bersih dan nyimpennya di rendam air ya teman-teman, biar dia nggak kering. Terus itu tadi ada wortel dan kapri dalam satu wadah, terus bayam sama selada air, dan kangkung itu memang aku cuci ya teman-teman, jadi nggak apa-apa karena ini akan aku masak dalam waktu 1-2 hari. Kalau kalian mau nyimpennya lebih lama, mending nggak usah dicuci biar lebih awet ya. Tapi karena aku nggak nyimpen lama ya untuk sayuran yang berdaun kayak gini, jadi aku cuci aja nggak apa-apa. Terus itu tadi ada berbagai sayuran, ada kembang kol, ini aku kemarin juga beli toge kedelai di warung. Terus ada toge sayur, ini pakcoy batang kecil yang aku bilang tadi. Terus ada brokoli, kacang tanah, tempe kacang, dan sambal pecel yang aku beli di tetanggaku. Oke deh teman-teman, sekian untuk video hari ini karena food prepnya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah nemenin aku food prep dari awal sampai akhir, yang udah capek banget ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.